Karena kalian tidak akan bekerja sampai mati. Iya. Kalian perlu mengatur keuangan tadi. Iya. Dan orang-orang kaya yang mempekerjakan uang tuh ya dari sini. Ngobrol gaspol. Sekali ngobrol gaspol terus, jangan ditahan-tahan. Yeay. Oke, mau ngobrolin apa kita? Gini nih. Ekonomi itu Waduh, apa? Berat banget langsung ekonomi. Kita kedatangan pakar ekonomi. pakar ekonomi saya. Bukan pakar ekonomi, jangan pakar Oh, iya, ekonomi. bukan pakar. dong. Bukan pakar, bukan Apa-apa? pakar. Seorang mahasiswa yang Yang ingin- menggeluti bidang Ekonomi. ekonomi. yang Oh berkecimpung iya di dunia. benar. Oke. Ngomong Secuil. pakar itu terlalu berat banget kayak Iya. beban ini beban gelang itu berat banget salah Iya. ngomong dikit. Gawat. Kacau Ini soalnya bilang pakar langsung, wah seorang mendengar ya. Ada Orang beban nama mendengar. gitu jadi Beban jangan nama. lah ya. Orang yang menggeluti Seorang ekonomi. mahasiswa yang menggeluti sedikit bidang ekonomi ya, gitu aja. oke. Oke, Dan siap. ini wah ini kan video lain nih. Dia scan pansos juga lah kita. Oh iya. Perkenalan diri ya. Oh iya, perkenalan lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Gilang Ramadan. Gue mahasiswa yang menggeluti dan mengambil jurusan ekonomi ya, manajemen dan kawan-kawannya. Sekaligus juga seorang content creator juga di YouTube, channel YouTube-nya Republika Mahasiswa. Buat teman-teman yang nonton bisa dicek. Tapi spesifikly ngomongin soal pendidikan dan juga investasi dan lain-lainnya. Wih, guys. investasi. Yang ngajarin investasi walaupun nggak pernah menggeluti, Gilang nih ngajarin aku Oke. investasi. Jadi paling nggak kalau walaupun nggak mau menggeluti, oh ini saham ini berapa? Oh segitu. Turun ini berapa? Oh turun. Oh naik. Tahu kalau ngeluarin saham. Sebagai Tahu. knowledge ya. Sebagai Ya knowledge. ngikutin lah berita-berita terkini Berita saham. tentang ekonomi ini, terutama di bidang investasi. Iya oke. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang menarik nih. Kita ada kedatangan, bisa dibilang kalau secara umum sebuah musibah. Oh iya. Musibah. Jangan bisa dibilang. Emang bener. Emang musibah. Emang bener musibah. Iya. Nah, kira-kira dampaknya apa musibahnya? Dalam ekonomi. Oke. Dalam COVID ekonomi. ini, COVID-19 ini. Oke, kalau buat gue sendiri ya, seorang mahasiswa yang berkecimpung sedikit di bidang ekonomi, terutama investasi dengan datangnya COVID-19, Corona, ekonomi makro secara di lapangan itu memang berdampak sekali. Oke. Berdampaknya dalam artian karena kan beberapa kasus belakangan tuh semuanya di lockdown. Iya. Indonesia nggak di lockdown alhamdulillahnya, hanya PSBB. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Wih tahu. Iya, itu. Salut. Udah belajar. Nah, itu kan membuat aktivitas ekonomi agak sedikit terhenti ya. Oh iya. Orang-orang nggak ke kantor, semuanya di rumah, walaupun ada beberapa pekerjaan bisa dikerjakan Lakukan di dari rumah, rumah, iya. tapi kan masih banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara online. Iya. Benar. Karena nanam padi emang bisa online. Nggak bisa. Wih. Nggak bisa kan? Keren banget bisa pakai Iya. AI nanti ya. Oh, padinya apa nih? Padi apa? Iya. Nanam Nah, apa nih? banyak yang terganggu ekosistem ekonominya karena kan perekonomian itu tergerakkan dari konsumsi masyarakat, ya kan, sama pembelanjaan konsumsi tadi itu, sama pendapatan. Nah, di kondisi yang tidak ramai, tidak ada konsumsi, otomatis kan penjualan berkurang mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak mendapatkan profit laba, akhirnya beruntut-runtut ya ke PHK, akhirnya ketidakbutuhan. Dan itu udah terjadi. Operasional kan harus dipangkas kan, biaya operasional itu karyawan akhirnya beberapa di PHK. Terakhir berita 3 juta pengangguran. Itu udah segitu jumlahnya lumayan ya, udah banyak yang di PHK. Terus kondisi ekonomi ya, negara mencoba untuk menahan biar gak parah-parah banget. Makanya itu yang orang-orang ngomong, kenapa sih Indonesia nggak di lockdown aja? Gak segampang itu. Wah. Iya kan? Pak. Nah, buat anak-anak mahasiswa ekonomi kita udah ngerti banget kenapa Indonesia mengambil keputusan bijak PSBB saja. Karena kalau bener-bener lockdown, se-lockdown-lockdownnya negara PHK Indonesia, itu gimana? negara Indonesia itu nggak kuat. Nggak kuat. Nggak kuat. Karena jumlah rakyat kita aja ada berapa juta? Ratusan. Jakartanya 10 juta lebih.
Nah, Nah, Jakarta. apalagi Iya. secara keseluruhan. jangan Indonesia. disamain sama Singapura yang cuma hanya sekian orang Dan mereka atau memang negara udah, lain. pendapatan mereka juga udah Nah, banyak mereka simpanan iya. Dan uang di Jepang dalam ada juga. simpanan ya. Ya walaupun Mereka berita simpanan terakhir Singapura pun krisis, dia lebih krisis duluan. Oke. Terus kenapa? Oh, krisis ekonomi Singapura, Indonesia akan berdampak ya? Nggak gitu juga sih sebenarnya. Singapura bangkrut, krisis ya karena pendapatan besar di mereka kan karena apa ya? Kunjungan, GDP ya? kunjungan sana, Oke. turis bermain. Oh iya, betul betul. Oh, tahu Ke ya. negara sana. Iya, negara-negara yang Iya. pendapatnya dari turis-turis itu sekarang Iya. krisis mati banget. Singapura itu ya. Karena Pantes emang juga Singapura gitu. kan nggak bisa nanam apa. Kayak kecil. Paris gitu yang pendapatannya dari turis-turis kan. Yes. Thailand juga berpengaruh lumayan. Wah, Indonesia dia agak buntung dong. Bisa dibilang Iya. agak-agak buntung karena bukan pendapatan utamanya dari Betul. turis. Jadi, Jadi emang bisa dibilang mereka mikir-mikir betul ya. semrawut banget sih. Tapi Indonesia alhamdulillah bertahan. Tapi memang cadangan kas negara tuh akhirnya habis dan banyak beberapa kebijakan pengeluaran yang tidak perlu, bahkan pengrekrutan calon-calon pekerja untuk negara PNS tuh, Iya, iya. sekolah-sekolah kedinasan pun itu ditutup semua. Oh iya. Udah Tidak ada. nggak nambah PNS baru ya tahun ini. Pengurangan dan kayak sekolah-sekolah kedinasan itu ditutup karena kan itu makan anggaran cukup besar kan Iya. untuk mendidik dan untuk jadiin PNS mereka. Ini andai-andai ya, bentar ya, andai-andai ya. Oh gimana? Misalnya kemarin pemilihan presiden itu sengaja dapat tahunnya 2020. Bisa nggak ada presiden kita. Kenapa emang? Anggarannya Ya kalau itu mah harus tetap ada diutamakan lah. Pemilihan online nanti, presiden. online dong. Menarik, pengandaian menarik. Ada lah nanti SOP-nya mungkin kayak Wah itu gitu. kok itu kayaknya mungkin nambah 1 tahun lagi kali. Makanya untung reformasi 98 kan. Kalau enggak mungkin kita belakang. Nah. Mungkin kita sampai 2020 Iya, kali. untung bukan tahun 2000 ya, Pak. Makanya. Ngikutin omongan tahun 98. Asik. Kondisinya mirip banget. Ini kan Oke. tadi gue udah jelasin tuh. Ah. Seberapa semrautnya ekonomi dan segala Yes, yes. macamnya. Iya. Tapi kalau nanya buat gua corona itu Iya. musibah atau Tidak. keuntungan, Keuntungan. gua akan jawab keuntungan. Kalau saham Oke, menarik, Keuntungan. menarik. Keuntungan untung banget. Kenapa keuntungan? Dan gua udah planning nih abis corona ini selesai, gua akan punya tabungan gini-gini, gua akan dirikan bla 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 kantor, mau beli mobil dan lain-lain. Gua udah rencanakan itu Udah semua. A sampai Z ya. invest. Luar biasa. By the way, untuk sedikit cerita, gue seorang yang aktif berinvestasi dari mahasiswa, nabung saham gitu ya, dari maba. Dan juga sebelumnya udah bekerja dari YouTube, juga dapat penghasilan dari beberapa pekerjaan di luar itu, juga diundang-undang sebagai pembicara di seminar-seminar tuh. Sorry, potong. Masuk jadi maba itu udah YouTuber atau Belum, jadi pas maba baru jadi YouTuber. Oke, maba dulu baru YouTuber. Bukan YouTuber, content creator. Content Konten kreator. Karena gue nggak cuma di YouTube, banyak platform. Oh, itu bedanya sih. Jadi udah punya penghasilan dan penghasilan itu rutin gue investasikan. Gue simpen, maksudnya kalau dapat uang, invest pertama, nabung pertama. Misalkan dapat 3 juta, Langsung invest. langsung nih udah berapa persen? 2 juta gue invest dulu, 1 jutanya baru sisanya buat konsumsi. Bukan konsumsi dulu, sisa baru ditabung. Salah itu. Itu salah, itu kadang mindset yang salah. Nah karena di situ udah menabung sedikit-sedikit kan naik ke atas. Oh iya benar. Ya orang mindset orang itu sisihkan 20% untuk nabung. Salah ya? Salah. Salah. Nah. Invest dan katanya jangan nabung, invest. Invest Investnya kalau lebih sekarang. banyak. Nah di sini gue juga akhirnya coba ngasih tahu ke teman-teman bagaimana orang kaya menjadi tambah kaya dan tidak miskin-miskin, orang miskin menjadi Lebih tuh. lebih miskin. Jadi make money for money ya. Iya, makanya dari omongan tadi, karena udah kerja segala macam, akhirnya punya tabungan cukup banyak. Ya pernah beberapa kali tuh, gue juga nggak expect sampai di situ. Mahasiswa semester 2-3 tuh berpenghasilan sampai 25 juta per bulan. Gue pernah mendapatkan itu dan uang itu benar-benar ditabung, diinvest. Invest. Ya. Hanya benar-benar buka ya di ngobrol gaspol ini. Iya. Ngobrol terus. Ditabung itu kan akhirnya karena memang tidak pernah berfoya-foya segala macam ya, sesuatu yang dibeli pun dari uang yang udah didapatkan ya dari barang-barang yang bisa diputar lagi, kayak beli kamera baru untuk konten kreator, beli laptop Iya, baru harus untuk diputar terus ngedit, ya. Diputar, membeli jangan beberapa yang habis ya. barang fungsi bukan gengsi. Jadi jangan yang habis barangnya ya. Kalau baju ya polosan gini yang biasa gitu ya, nggak pernah beli yang mewah-mewah lah. Makanya sampai di titik sini udah punya uang yang cukup banyak lah, lumayan lah. Udah cukup banyak.
dan uangnya udah bisa diinvestasikan yang bisa berkeuntungan cukup besar. Nah, karena mengikuti sebelum Covid udah mengikuti saham secara masif gitu ya. Pas kondisi awal corona itu masuk, gue udah berpikir bahwa saham akan turun. Makanya saham yang gue tabungin sebelumnya itu langsung segera gue jual, gue dijadikan cair. Kondisi jatuh gue udah prediksi. Iya. Jadi saham gue yang udah ada sebagian aman. Aman. Udah aman. Terus tabungan dari pekerjaan tuh udah cair lah, lumayan cukup banyak. Yang belum dimasukin ke saham. Nah, ketika harganya jatuh banget, itu gue masuk lagi ke sana dengan uang cash yang udah siap banyak. Nah, jadi corona ini itu malah bukan menjadikan sebuah kerugian buat gue sendiri. Sebentar. Malah keuntungan. Tadi pas mau jatuh kita udah prediksi kan? Udah pas berita corona itu beredar, Iya. udah tahu bakal jatuh, Iya. bakal kejadian sampai ke Indonesia. Nah, orang selalu nganggap jangan berjudi. Judi itu kan seperti ngawang-ngawang kita nggak tahu. Tapi kalau kita prediksi itu bukan judi dong. Iya. Kita ada probabilitas, kita ada probabilitas, kita udah tahu gimana. Jadi dilarang berjudi karena mereka nggak tahu apa-apa, sok-sok ambil. Ambil kanan kiri, itu judi namanya. Tapi kalau kita probabilitas, tadi kayaknya tanganku ini sini ada ini. Iya, itu namanya betul, bukan betul. judi. Betul, Itu iya. kita udah tahu ya nebak. Kalau orang-orang berbahasa Inggris sudah menggunakan istilahnya dengan tepat, gambling. 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 Bukan judi. If I were to gamble, maksudnya dia memilih tanpa ada dasar. Iya. Dasar untuk bagaimana dia, kenapa dia memilih. Karena itu. emang kalau judi benar dilarang. Bukan dilarang. Ya kalian berjudi, terima resiko sendiri. 50-50 bisa kalah, bisa enggak. Bahkan bisa lebih kecil dari 50-50. Iya. Tapi ini kan bukan judi. Dia tadi sudah memprediksikan. Udah tahu lah, belajar dari sejarah. Ada sejarahnya. Ya. Dan tahun-tahun sebelumnya, sebelum krisis tuh biasa ada tanda-tandanya. Oke. Apalagi kondisi corona tadi. Jadi ibaratnya uangnya selamat nih. Kalau misalkan waktu itu nggak dijual, nggak jadi cash, harga sahamnya udah keburu turun, uang gue udah rugi, udah rugi gitu, udah jatuh harganya. Jatuh. Misalkan udah punya 50 juta, jatuh nih setengah jadi 25 juta uangnya kan dalam bentuk saham. Setengah loh, Jadi sebelum jatuh ke 25 juta, udah diselamatin 50 juta bersih jadinya. Iya kan? Udah Tapi itu bersih. ada aja itu yang nggak sempat nyelamatin. Ada banyak Banyak. yang Itu belum kayaknya nyelamatin. Setengah loh. Jadi kalau belajar Heeh. itu sebagai udah hukum ya, maksudnya. Iya, Kita karena bisa waktu ngeliat. itu mahasiswa karena memang fokus di situ makanya ngeliatin terus tiap hari. Wah, Tahu biasanya makanya bersyukur. Yang turun itu yang nggak ngeliatin lagi. Yang beli udahlah long last gitu. Jangka panjang. Mikirnya. Itu nggak apa-apa sih. Misalkan sekarang pun jatuh nanti someday Nanti bakal balik balik lagi. lagi. Cuman Nah, nggak tapi kan ini untung. jadi peluang buat gua gitu loh. Iya. Kayak mahasiswa. Beli yang Jadi lain. pas 50 gua tarik udah jadi cash 50. Sekarang jatuh ke 25 kan harganya. Iya. Nah, di harga 25 gua beli pakai 50 ini. Beli lagi. Ya. Jadi berapa kali lipat tuh? Jadi Jadi bakal bisa 2 kali lipat nanti. 2 kali lipat iya. jadinya. Dia Iya kan? tarik dulu langsung beli lagi hal yang sama. Gue punya 100 lot saham. Heeh. Harganya 50 juta. Iya kan? Iya. Gue tarik tuh 50 juta. Itu Gue punya jatuh. 50 juta. Nah, itu harganya turun tuh setengahnya misalkan. Karena rata-rata emang 50% jatuh pas di hari pertama yang corona itu parah. Jadi yang 100 lot tadi harganya 50 juta itu Dua- jadi 25 25 juta. Dia kalau 50 Iya, juta iya. bisa 200 beli. Iya, Nah, gue pakai 50 juta jadi 200 juta. Iya. 200 slot, slot, slot. jadi 200 slot. Kayak gitu. Dan ada lagi cash dari hasil pekerjaan sebelumnya yang cair alhamdulillah. Masuklah ke sana, Iya, iya, beli di iya, harga iya. murah. Betul. Jadi gue tinggal karena memang sebagai mahasiswa belum banyak tanggungan kan. Belum ada mau beli apa-apa, Itu mau keinginan apa-apa. Orang tua ya alhamdulillah masih bisa punya penghasilan sendiri. Jadi nggak harus ngebiayain orang tua. Nggak sandwich lah ibaratnya. Sandwich tuh Jadi di bahasa udah- ekonomi tuh Gimana? punya tanggungan orang tua, punya tanggungan untuk membiayain adik-adik gitu misalkan. tanggungnya 2 atas bawah. Jadi kita tanggungan di bawah. jadi kalau Harus gua sudah nih memenuhi keduanya. masih independen, masih ngebiayain diri sendiri lah. Kuliah ngebiayain sendiri segala macam Itu sendiri. Warren Buffett kan katanya keuntungan terbesar dari saham. Dia main-main gini juga dong Warren Buffett. Iya. Nah, orang-orang kaya di Indonesia banyak yang kita kenal gitu ya. Itu kaya karena dari situ ketika krisis harga murah, Dia beli. dia beli banyak gitu. Ketika balik Kalau kondisinya balik langsung ini berkali-kali lagi. lipat. Makanya udah
Itu ilmunya harus ada Ya, itu. Salah beli jadi makin rugi. Iya. Makanya dari situ udah planning nih. Nanti ketika ekonomi udah membaik lah, karena corona gue yakin kita doakan lah ya, nggak punya keinginan buruk juga kan. Iya. Jadi Iya. apalah kiamat atau apa, ekonomi akan kembali dan nanti pasti harga saham itu akan kembali ke harga normalnya sebelum corona. Walaupun butuh waktu beberapa lama gitu ya 1 tahun lah kita bilang misalkan paling lama gitu. Iya, Jadi makanya. untung loh gitu. Jadi logikanya tuh kayak apa ya? Kita logikan gini lah. Sebelum corona harga misalkan sebut saham apa yang paling terkenal? Indofood lah ya. Indofood Oke. lah. Indomie kan kita suka makan Indomie. Iya. Harga normalnya 10.000. Hmm. Setelah corona harganya jadi 5.000. Iya. Kita beli ketika 5.000, nanti kan pasti akan kembali. Kita sabar saja. Nah, itulah yang maksud investasi Iya. sebenarnya. Jadi ya, mikir juga kita mau beli saham dari produk apa? Sahamnya siapa? Iya. Jadi kayak apa ya? Corona ini menjadi sebuah rezeki dan mukjizat ya. Sorry to say kalau memang penonton banyak yang punya. enggak, emang benar, banyak juga benar. kok para Setiap kejadian pakar pasti ada juga. plus minusnya pasti. Ah, Iya, pasti. Kalau untuk gua sendiri itu menjadi rezeki. Justru memanfaatkan suatu jangan tentang mungkin masalah kita Anuin ikutin masalah masalahnya semua. Nah, makanya itu tadi yang gua pikirkan bahwa ada positifnya, ada rezekinya. Orang harus bisa ngeliat dari sisi lain. sih. Harus bisa Harus sisi bisa lain. memanfaatkan situasi. Iya. Istilahnya dia nggak boleh didikte oleh situasi. Nggak dia boleh, belajar, nggak boleh. ya. Jadi saham yang harga Mercy itu jatuh semua jadi harga angkot gitu, mobil angkot. Ya siapa yang nggak mau beli coba? Iya. Jadi kan beli siapa juga yang nggak mau naik sebanyak-banyaknya. angkot Mercy. Itu pas udah naik kan. Pas Angkotnya jadi maunya Mercy. supir angkot itu ngasih saham. Pas dia udah selesai corona. Wow, apa gini? Mercy yang dibawa. Iya, dengan catatan gue berinvestasi saham itu di perusahaan-perusahaan yang memang sudah jelas. Karena tadi kalian ngomong judi lah segala macem. Berinvestasi itu Bukan judi. bukanlah Bukan judi. judi. Karena perusahaannya memang ada. Dan kita Tahu sejarahnya menemukan juga. produknya juga. Kita harus tahu sejarah perusahaannya juga. Iya, Kita berinvestasilah. Kita tahu knowledge beforehand ya. Iya. Tuh, katanya kita minimal tahu sejarah itu 5 tahun ya, 5 tahun perusahaan itu. Iya, ya dia menghasilkan laba dan itunya. Kalau bisa ya 10 tahun, 15 Iya, tahun. mereka lah. minimal katanya kan. Minimal. Minimal 5 Minimal 5 tahun. Pokoknya sesuai kata Warren Buffett, berinvestasilah di perusahaan yang memang kamu mengerti. Iya. Yang kamu tahu gitu, kamu makan Indomie ya, berinvestasilah di perusahaan Indofood. Kamu pakai Pepsodent dan segala macam. Ini gue nyebutin merek nggak apa ya? Apa? Unilever ya, kalian investasi di Dan Unilever. tahu permainannya ya. Tahu. Karena tahu itu. Karena tahu dia Langsung jadi geluti ya permainannya, jangan di betul. Karena kalau di kala corona ini itu gue bilang 0% rugi kalau memang masuknya di waktu yang tepat. 0% rugi kalau masuk di waktu jadi yang tepat. jadi sebenarnya masalah corona ini yang kita cari itu untuk keuntungan terbesar bakal dapat berapa? Iya. Apakah konten bisa dapat Iya. 100% atau 200% atau kalau bisa 300%? Tapi kita nggak tahu. Karena dari hari pertama jatuh, pas jatuh banget aja kalau misalkan berhasil masuk waktu itu ya. Waktu itu aku nggak masuk di pas itu, nggak di harga Oke. terbaik lah. Iya, iya. Itu udah di hari sekarang kita bikin25 kenaikannya udah 25 sampai 30%. Itu. Bahasa gampangnya kita punya 10 juta kita taruh Eh, dan naik 20%, uang kita udah 12 juta. iya. Itu kalau 10, kalau 100 atau kali 50. Nah, Itu udah untung segitu, kisaran segitulah. Nah, apalagi nanti kondisi balik gitu. ini sebentar. Misal aja nih, orang baru masuk saham sekarang. Telat nggak sih? Masih 0% atau gimana? Kalau masuk sekarang banyak kemungkinan. Kalau untuk memang pemikirannya 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu pasti untung. Pasti udah balik lah. Ya. 5 tahun lah itu pasti udah balik. Udah balik, ya. Heeh. Tapi kalau misalkan ngomongin beberapa bulan aja, Oh, itu ya, belum bisa menjamin. Iya. Iya. Tapi kalau memang masuk sekarang dan nunggu 2 tahun gitu lu merem tidur atau 3 tahun, pasti untung. Kalau udah balik pasti. Tapi untung. kalau dia bertahan menyimpan uang di dalam saham, asal di perusahaan yang memang jelas kalian tahu ya. Gue selalu sebut LQ45, perusahaan-perusahaan blue chip. Yang dikenal yang bagus gitu, nggak di perusahaan-perusahaan yang nggak jelas yang baru-baru IPO gitu. maksudnya blue chip. Oh, itu Blue chip tuh terkenal gitu perusahaan ya. yang udah bagus ketahui lah. Bank BRI, Bank Oke. BCA, Iya. Telkom Indonesia, Telkom. Nah, kayak gitu-gitulah. Itu bukan saham-saham yang gorengan. Gorengan tuh yang harganya dinaikin, diturunin sama bandarnya. Itu yang tadi kasus yang Bahaya. naik bandar. Itu kemarin baru banget Tapi itu banyak ya? beredar kasus Joska
Joska itu seorang financial planner gitu yang ngebimbing dana nasabahnya untuk investasi itu. Merugi sampai berapa gitu, 80-90% tuh katanya di berita. Karena mereka berinvestasi di perusahaan gorengan, di saham gorengan. Perusahaan gorengannya namanya LAK. Disebutin nih. Iya, perusahaannya. LAK dari berita yang gue baca gitu. Dari LAK tuh ya gitulah. Jadi saham itu IPO terus digoreng kan sampai ke atas harganya, dan nasabahnya tuh ya kebanyakan gitu ya. Dari itu masuk di harga yang tinggi gara-gara kasus bandar yang ketangkap dulu sebelumnya 2019 ada Jiwasraya atau Jiwasraya. Bandar saham gitu. Satu lagi itu sempat ramai itu. Jadi jatuh harganya karena ibaratnya orang yang memainkan harga itu ditangkap nih gitu, akhirnya jatuh, dia goyang lah, fondasinya nggak ada ya. Nah sekarang baru jadi masalah. Nah itu yang ditakutkan ketika kalian berinvestasi di saham gorengan. Saham gorengan. Kalau gorengan boleh aja kalau memang kalian punya kemampuan skillnya. Jadi bener yakin banget tahu nih kapan masuk, kapan keluar. Tapi misalnya benar tahu banget, itu kemungkinan dapat untungnya bisa gede banget ya. Iya gede banget, bisa. Jadi resikonya 1000% bisa. Oh iya betul. Iya, karena semakin tinggi main-main. Semakin tinggi resiko. High risk high return. Iya. Kalau di blue chip lebih aman, tapi ada resiko tetap. Untungnya tapi ya santai, untung santai. Biasa aja lah gitu. Biasa aja. Gitu. Dan di kondisi kayak gini ya mereka ya naik turunnya biasa gitu, nggak sampai tush naik gitu kan. Kalau gorengan kan beli di sini tush naik gitu kan. Gitu. Langsung ambil kalau bisa, stop ambil gitu. Oke, berarti ini menjadi sebuah mukjizat juga buat mahasiswa yang anugerah sudah juga ya, punya blessing in disguise. Blessing in disguise. Tadi ada sebuah blessing in disguise gitu aja. Tapi yang perlu catatan buat anak muda yang lain, memang sampai di titik sini yang bisa berinvestasi dalam jumlah uang yang besar, itu ya memang harus menabung dari awal. Kalau memang kalian cuman mahasiswa biasa yang minta uang dari orang tua, ya mungkin belum punya lah uang 100 juta atau 200 juta gitu kan. Intinya di investasi dulu sih deh. Iya sabar, sedikit lama-lama jadi bukit. Karena kan untuk untung 2 juta sehari atau 5 juta sehari kan harus memainkan dana ya sekitar 100 juta kan. Gitu kan. Itu kadang untung, kadang rugi. Kalau dibilang pernah rugi, gak pernah rugi. Bahkan saham sekarang nih ada kondisinya rugi lagi 12 juta rugi. Saham saat sekarang yang aku pegang rugi 12 juta. Titik yang ini. Itu kalau jarak telat keluar. Oke. Telat keluar itu ada juga. Telat ngambil harusnya ambil malah enggak diambil. Tapi tahu itu bakal terjadi kalau misalnya dilihat. Itu miss memang. Emang miss ya? Itu miss. Enggak dilihat. Jujur itu miss. Nah, ini ruginya itu emang benar lagi rugi atau harusnya dapat 12 tapi enggak dapat. Rugi. Emang rugi. Gila itu loh. Tapi dalam untuk seorang yang udah sering itu ya untung rugi itu udah biasa. Pengalaman. Enggak menjadi wah gimana. Sakit hati ya. Tapi ya itu menjadi pembelajaran. Ketika sering mendapatkan untung atau rugi kayak tadi tuh kita menjadi kebal psikologis ya. Karena kalau jujur ya, dalam berinvestasi saham itu benar-benar psikologis kita yang dilatih. Iya. Bagaimana kalian nggak boleh serakah, karena kalau terlalu serakah malah jadi bisa kena imbas. Bisa kena imbasnya parah gitu. Itu keluarnya kapan, jangan serakah. Karena kalau masih percaya nih naik lagi nih besok nih, toto dijatuhin harganya, jatuh harganya. Ya harusnya untung malah rugi. Itu pernah aku kayak gitu beberapa kali. Jadi aku jual sahamnya harganya naik. Aku jual sahamnya harganya naik. Aku beli sahamnya harganya turun. Itu pernah terjadi. Itu berat banget. Tapi karena sering terjadi itu, tahu idenya. Akhirnya jadi pembelajaran. Iya. Karena jujur teman-teman, investasi adalah ilmu yang sangat kalian perlukan di masa depan. Iya benar banget. Karena kalian tidak akan bekerja sampai mati. Iya. Kalian perlu mengatur keuangan tadi. Iya. Dan orang-orang kaya yang mempekerjakan uang tuh ya dari sini. Yang investasi pensiun muda bisa gitu. dalam bentuk apapun, yang penting invest ya. Bisa dari saham, bisa juga properti gitu, kayak tanah beli. Soalnya tempat kita mendapatkan udah makin halus.
udah nggak ada realitasnya lagi. Iya. Udah nggak fisik lagi ya. Sekarang Bukan emas lagi. bukan emas lagi, emas Emas udah sekarang udah sejak 1971 udah itu kan. Itu sih jadi Amerika udah nggak pakai lagi. ya lu makanya Antam lagi kesulitan loh emasnya itu. Kurang laku. Ini bukan kurang worth it. worth it. Nah, kita masuk ke dalam sekarang masuk ke dunia Apa? itu tadi emas sudah nggak berlaku lagi, masuk ke digital sekarang. Oh, iya sekarang ke digital ya. Nah, Bitcoin. No. Bitcoin. Oh, ke Bitcoin itu. Ini Bitcoin. Katanya Bitcoin itu riskan banget loh kalau mainin Bitcoin. Iya. Sangat Sangat itu cepet fluktuatif. banget. Fluktuatif. Oh, jadi ini termasuk gak sih kalau ini jadi bisa kita bilang kayak ini bukan saham yang invest gorengan, tapi fluktuatif itu kayak yang gorengan. Gorengan. Betul. Bukan gorengan tapi gorengan. Iya. Itu. Makanya pernah nanya ke teman dia ini sering invest, kenapa nggak invest Bitcoin aja kan lagi rame. Waduh, resikonya tinggi Tapi banget. selalu tegang ya. Jujur kalau masalah Bitcoin atau uang digital tuh aku kurang terlalu paham soal itu, nggak menggeluti itu. Yang aku geluti banget tadi saham-saham perusahaan yang memang jelas gitu. Kalau kalian nanya juga binomo, gimana binomo? Aku nggak tahu jujur. Dan itu jujur Gimana cara kerjanya? itu nggak belum legal ya di Indonesia. Oh, iya. Tidak terdaftar di OJK. Kalau saham-saham yang aku bilang tadi itu memang sudah terdaftar di OJK dan real benar apa adanya. Perusahaannya ada, dia suka bagi dividen juga, produknya ada gitu. Dan uang yang aku pakai juga uang real ya. Kayak gitu. Kan banyak YouTuber yang iklan-iklan gitu kan. Binomo gitu kan. Saldonya sampai itu 100 juta. Terus gue komen, cairin gitu. Bohong, cairin. Ternyata tuh uang-uang itu ya uang apa ya? Ya kayak dipinjemin aja gitu di aplikasinya gitu dari si itu Iya, di ekonomi kan ada perbedaan kalau nggak salah ya. Real money, nominal money, gitu kan ya. Bahaya sih. Beda. Aku kurang tahu, tapi memang kalau dibilang binomo tuh ya kan kayak forex kan, ngikutin pergerakan uang mata uangnya juga secara real gitu. Relatif dia. Apalagi sekarang lagi genting ya, secara currency, secara. Jadi agak nggak berani ngambil ya. Iya itu. Tapi kebanyakan blockchain belum masih ilegal ya sampai sekarang ya. Iya. Tidak diakui lah. Susah untuk diakui lah. Untuk legal gitu. Ya kayak kemarin aja tuh mata uang Facebook kan digagalkan kan? Iya, Libra. Kenapa milih nama Libra ya? Soal nama dunia. Mungkin dia lahirnya di bulan. Oh enggak, Libra ini dia kan Rasi bintang. rasi bintangnya ini iya. neraca. Neraca. Oh iya, ekonomi. Libra. Oh iya benar. Mark emang hebat sih Mark. Ya kan? Kalau Pisces kan nanti jadi Ikan. Apa? Ikan. Evolusi nanti. Itu kalau ngelihat digagalkan ngerti banget sih. Iya, benar. Kenapa? Karena beresiko menghancurkan ekosistem dunia itu. Jujur Ekosistem dunia malah ya, bukan ekonomi. dunia itu ngomong. Bayangin aja ya, Facebook itu usernya udah di mana? Seluruh dunia ada. Yes. Iya kan? Kalau misalkan ada mata uang yang bisa digunakan sebuah aplikasi seluruh dunia, itu bisa dong ngegantiin Suatu negara. semua mata uang yang ada gitu. Iya betul. Bahaya gak sih? Ada bagi kita tentang dolar nggak berlaku lagi. Oh iya, nggak berlaku lagi. Itu udah dia jadi bisa satu aja, nggak ada lagi dunia sih. dolar, nggak ada. Iya ya. Iya benar. Kan itu bahaya banget sih. Kayak dolar, rupiah, apa itu nanti katanya kan? Pakai aja Libra. Bisa Lebih fleksibel mau kemana pun bisa. Iya. Bahaya itu makanya berapa digagal. juta ya pengguna Facebook? Itu udah lebih negara dong. Banyak banget sih. Jadi lebih banyak. Lebihin satu Juta. negara. Nggak tahu maksudnya kalau misalnya negara Singapura udah pasti lebihin dong kan. Iya gitu. iya. Banyak banget sih seluruh dunia ada penggunanya. Dan Facebook itu menjangkau ke pelosok juga kalau Iya. sekarang. Semua, jadi orang bayar ngapain sih bawa uang cash lagi? Pakai aja Libra. Terus mau pergi ke apa namanya? Contoh mau jalan-jalan ke Amerika misalnya. Udah ke apa namanya? Money changer nggak? Ngapain? Pakai aja Libra. Tapi di Cina udah pakai ini ya, WeChat ya. Iya, WeChat. Ya WeChat. Dari WeChat tuh ada hubungan. Itu kayak itu projectnya apa namanya? Alibaba ya? Jack Ma. Iya kayaknya. Kan Alipay juga. WeChat tuh di Korea deh. Kakao Talk. Kakao Korea, WeChat itu WeChat Cina. Iya. Itu udah bisa pakai transaksi. Jadi Iya. beda. Tapi dia bukan mata uang itu Oke. gak sih? Masih PayPay biasa ya? pertukaran itu lebih kayak itu. lebih kayak mata uang kayak OVO Grab gitu. Kayak Nah, Dana OVO kalau sama di sini Dana atau Oppo ya, gitu atau ya.
apa. Iya. Karena kan itu masih megangnya satu market gitu loh. Iya, jadi jumlahnya totalnya juga masih rupiah Kalau kita kalau lihat. Facebook kan seluruh dunia, bayang nggak sih? Iya benar-benar. Iya kan? Bukan kalau Resikonya. kayak OVO sama Grab apa sama. Iya, kalau kita Dana, OVO, Grab. masih rupiah, masih LP. Bukan mata uang baru. Iya kan? Kalau ini tuh buat nominal sendiri loh. Iya. Mata uang Makanya- namanya Libra. Kayak mata uang misalnya di game nih, ada mata uang cash dari sana. Tapi kita bisa pakai di dunia asli. Bayang nggak? Kalau udah bisa ekonomi, udah bisa buat Dan kan terus ada bisa buat politik. streamer game tuh di Facebook. Kalau misalnya Libra udah ada, mereka gajinya juga nggak tahu dari mana, gajinya pakai Libra. Tuh mata uang nanti bisa superior banget itu. Nanti dia ada hitungan apa namanya? Jual beli antara Libra dan rupiah, yen dengan Libra. Iya nggak sih? Iya. Karena kan semua pasti pertukaran kan ada. Convert. Tapi bentar deh, misalnya Libra jadi, misalnya aja ya, nanti negara-negara bakal jatuh kan. Tapi kayak Google bisa bikin juga loh. Jadi nanti saing-saingannya mereka semua yang kayak Libra, Google gitu, mata uang G misalnya. Nah, itu maksudnya masyarakat yang Bahaya benar banget. masyarakat global. Maksudnya global. Tapi jadi mata uang yang asli-asli negara negara kacau. masih tetap negara udah makin Udah halus nggak sekarang punya mungkin. kuasa negaranya Nggak jadinya. ada. Bahaya sih. Negara nggak dibatasi geografi lagi soalnya. Iya. Jadinya. Gue berpikir someday bakal terwujud sih. Bisa Ya. aja. Bisa ya someday terwujud. Betul. Kalau Saat nggak begitu ini- nggak bakal global ya. pakai kalau ada benar masalah penting gitu yang membuat semuanya Semuanya bersatu. bersatu. Iya, kalau ada yang superior dan dia bisa ngeluarin gitu. Itu Tapi benar juga kalau tadi Facebook bisa Libra, Google bisa. Google bakal bikin Ada yang dan mereka bisa-bisa bakal lagi. saingan. Kalau nggak kayak Apa? Google Iya. Plus yang gagal. apa Google Plus? Nah, nggak tahu kan? Ternyata gagal. Google Plus itu Google Plus kayak sosmed ya. sosmed. Google mau bikin kayak platform kayak Facebook. Ya. Main Google Plus. Nggak laku. Padahal kalau fitur di zaman itu ya menangan Google Plus. Tapi zaman itu sekarang Facebook makin ramein. Iya, Sekarang udah susah menang sih. Facebook. Iya, susah. Untuk mengedukasi dari awal Tapi nol lagi. ada berita-berita Libra dibatalin. Kan itu sahamnya yang Mark Zuckerberg itu ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada apa? Jadi dia bikin mata uangnya ke WhatsApp karena di Facebook gak dijalanin. Iya, nggak bisa. Dia bikin mata uang itu WhatsApp. Pelan-pelan. Tapi sekarang Kayak lebih kecil. pelan-pelan. Tapi Sekarang kalau sekarang lebih kecil. kalau benar-benar sampai terwujud, world gonna be change. Ya aku jujur bakal milih Libra. Ngapain tukar-tukar mata uang lagi?